Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang kita cintai, pula kita hormati para orang-orang tua kita, para sesepuh kita. Kita doakan orang tua kita, sesepuh kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Amin. Mana amin? Amin. Semoga Allah berkahi langkah-langkahnya dan semoga Allah bahagiakan dunia dan pula akhiratnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pula yang kita cintai, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang duduk di belakang maupun di depan, kita doakan tuan-tuan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Semoga Allah sehatkan badannya. Amin. Semoga Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus guru kita bersama yang ada di sebelah kiri saya, Al-Habib Haikal Al-Attas. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, barakatuh wal akhirah. Sehat. Baik. Alhamdulillah wa syukurullah. Dan pula ini panjang-panjang. Ini kalau anda sebut satu persatu, anda doain setengah jam ya. Yang kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Fatah, Bapak Haji Makmur. Di sini pembina. Yang salah yang nulis bukan gua. Saya baca sesuai konten. Di sini pembina DKM Masjid Al-Fatah. Tuh. Ya. Penasehat DKM Masjid Al-Fatah, Bapak Haji Makmur, benar? Kita doakan guru kita, orang tua kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan badannya dan Allah berkahi langkah-langkah beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pula yang kita cintai, Al-Ustaz Yulianto, Ketua DKM Majelis Al-Fatah, beserta seluruh jajaran pengurusnya. Kita doakan beliau beserta jajarannya Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Allah berkahi langkah-langkahnya dan Allah tukarwakan rezekinya. Mulai yang kita cintai Al-Ustaz Herman Al-Hafidh, Kepala Rumah Tahfidz Al-Fatah. Masya Allah. Ada rumah tahfidz? Ada. Masya Allah. Tabarakallah. Semoga makmur guru kita, semoga sehat. Amin. Pula segenap pengurus Majelis Taklim, panitia pelaksana dan pengurus Irma Al-Fatah, Masjid Al-Fatah, beserta
Al-Fatah apa Al-Fatah beserta, karena di sini tulisannya F-A-T-H. Berarti kalau Arab ini Al-Fatah, sukunnya di huruf H. Jadi yang salah yang tulis, bukan gue lagi. Paham sampai di sini? Awas ibu-ibu nyalahin gue, awas ya. Sesuai konteks ini ya, yang saya baca. Pula yang kita cintai, pula kita hormati seluruh santri TPA Al-Fatah dan santri Rumah Tahfidz Al-Fatah. Ya, Al-Fatah masih Al-Fatah aja tuh, sesuai konteks kita. Kita doakan para santri-santri kita semoga berhasil dunia dan pula akhirat, dan Allah jadikan hafidin hafidot lil Qur'anil Karim. Yang akan menghafal Al-Quran Al-Karim kalamullahil malikil a'lam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tidak saya lupakan malam hari yang penuh dengan barokah, kucuran rahmat yang Allah tubarwahkan kepada kita bersama, yaitu para hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja-remaji, sampai anak-anak titik pun semuanya ikut serta. Semoga malam hari ini yang Allah kumpulkan kita, kelak di akhirat Allah kumpulkan kita kembali bersama junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita berkumpul di dalam perkumpulan yang penuh dengan barokah, dan pula perkumpulan yang bisa mengundang anugerah dan pula rahmat. Di dalam perkumpulan yang begitu mahal, yang begitu mulia, bukan hanya kita yang serta, akan tetapi jikalau Allah buka mata batin kita, kita akan melihat kanan, kiri, depan, atas, bawah, begitu banyak makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa dilihat ikut serta bersama kita semua. Yang artinya makhluk-makhluk Allah yang ada di langit tidak akan singgah ke tempat atau perkumpulan recehan. Makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, yang Allah ciptakan dari cahayanya yang bernama para malaikatur rahmah, tidak akan singgah ke tempat murahan. Tapi makhluk yang tercipta dari cahaya ilahiyah pasti dia singgah sesuai kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada mereka para malaikatur rahmat, sehingga mereka siap singgah duduk serta di tempat-tempat yang mulia pula. Alhamdulillah. Sehingga para ulama fikih berkata, jikalau Anda sekarang pulang ke rumah Anda masing-masing, masalah para ibu-ibu pulang ke rumahnya lalu ngomong sama lakinya, hai lakiku, demi Allah tadi saya berkumpul dengan para malaikatur rahmat, lam yahnath, yang artinya Anda tidak berdusta. Allahu akbar. Nih ibu-ibu nih ntar pulang bilang sama lakinya, laki gue, lu nggak tahu gue tadi kumpul dengan malaikat. Kalau nggak ngejengok tuh laki-lakinya ya. Tapi apakah itu dusta? Tidak. Jikalau Anda mengaku bahwa Anda berkumpul dengan para malaikatur rahmat malam hari ini di Masjid Al-Fatah, Anda tidak berdusta dan perkataan Anda benar, fakta dan pula bukti. Paham sampai di sini? Paham apa tidak? Jelas? Jelas? Ada hal yang paling penting di dalam perkumpulan dari awal bulan Maulid, mungkin sudah beberapa majelis atau majalis kita hadiri. Dari majelis Maulid di pagi, malam, siang, hari kedua, hari ketiga di bulan Rabiul Awal, sehingga kita sekarang berada di akhir bulan Rabiul Awal. Ingat, bulan Rabiul Awal
akan pergi meninggalkan kita. Untuk tahun ini bulan Rabiul Awal akan selesai. Bulan Rabiul Awal akan datang, 1 tahun yang akan datang. Jikalau Allah panjangkan umur kita, kita akan berjumpa kembali. Yang paling ditakutkan jikalau umur kita tidak sampai. Sudah sampai mana kecintaan kita terhadap Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang paling penting dari perkumpulan demi perkumpulan, maulid demi maulid yang kita hadiri, ayuhal ikhwan muslim mukmin, tujuan yang paling terpenting di dalam hidup kita satu, matinya kita dalam keadaan husnul. Dengarkan baik-baik, linafah, supaya kita tahu bahwa tujuan terbesar di dalam hidup kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini kayaknya emak-emak suka nonton TikTok. Ya, ya, enggak. Lu bukan anak modern. Nonton TikTok gue 3 bulan 100.000, gila nggak? Laku enggak gue? Alhamdulillah. Laku, masih laku. Kalau nggak laku gue bawa. Ingat, tujuan yang paling terbesar ikhwan, mati dalam keadaan husnul khotimah. Lalu timbul pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Habib, Ustaz, Kiai, bagaimana caranya kita bisa menggapai mati dalam keadaan husnul khotimah? Karena ini tujuan terakhir. Karena sebesar apapun orang berilmu dengan ilmunya, kalau matinya su'ul khatimah ma'assalamah, gak ada arti, gak ada makna. Sehebat apapun Anda beribadah kepada Rabbul Alamin, Anda bersujud sampai keningmu bolong tembus ke belakang, Anda ruku sampai tulang punggungmu terpatah-patah alias bengkok alias leot. Ibu-ibu tahu leot? Leot now. Nah, nyot, nah itu leot. Jikalau Anda ruku sampai punggungmu leot, sujud sampai keningmu bolong, demi Allah, ibadahmu nol di hadapan Allah, kau tidak akan selamat. Karena ketentuan di dalam hidup kita, al-umur bi khawatimiha, kata Nabi, umur itu bagaimana kelak di akhirnya. Kalau kau mati husnul khatimah, fa khairun. Setelahnya di alam barzah kau akan baik, di padang mahsyar kau akan baik, dan kau akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan baik, dan kau akan ditempatkan di tempat yang paling baik, yaitu Jannatul Na'im. Tapi ingat, kunci yang pertama, setar yang pertama, husnul khatimah. Timbul pertanyaan, bagaimana cara kita menggapai mati dalam keadaan husnul khatimah? Banyak cara dan banyak jalur untuk menuju husnul khatimah. Seperti pepatah berkata, 1000 jalan menuju Roma. Dan kita katakan pula 1000 cara menuju husnul khatimah. Tapi saya katakan, poin yang paling mulia, poin yang paling fakta, bukti dan pula jelas, ibu-ibu anak-anaknya, ayo anak-anaknya duduk, ayo. Itu anak-anak muda panitia bukan tuh? Ini panitia malah ngumpul di sono. Itu atur anak-anak kecilnya, bukan mau marahin anak-anak, diatur. Kalau ini kayaknya anak-anaknya nggak punya ibu, dipanggil ibunya nggak ada yang dengar. Kayaknya nggak ada ibu-ibunya, nggak ada bapak-bapaknya tuh anaknya. Nah, yang punya inisiatif hebat. Anak-anak duduk. Anak-anak, Julaikha, Aisyah, Fatimah, Nawirah duduk. Ayo duduk. Nah, ya, duduk. Ingat ayo. 1000 jalan menuju Roma, 1000 cara menuju husnul khatimah.
Tapi cara yang paling indah yang sudah dibuktikan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, cara yang dimana malam hari ini kita berkumpul di dalam rangka maulid menyambut hari kelahiran Nabi. Telinga kita diperindah untuk mendengarkan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya nggak acara seperti ini jalan menuju husnul khatimah? Percaya apa tidak? Yakin apa tidak? Aku perkumpulan yang dimana Anda berkumpul malam hari ini akan menjadi sebab yang kuat menggiring Anda untuk menggapai mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Belum doa gue. Ini lagi nerangin. Kecuali mudah-mudahan kita dimatikan husnul khatimah baru amin. Gue lagi nerangin. Amin. Amin kemana ente? Lagi nerangin amin. Berarti kita percaya, yakin? Yakin? Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dengarkan baik-baik. Jangan kita sia-siakan silaturahmi di malam-malam hari ini. Jangan sampai kita pulang hanya sekedar membawa berkat, makanan, atau rame, atau secara acara sudah usai dan selesailah. Tapi pulanglah Anda dari tempat ini malam hari ini menuju kasur Anda, bantal Anda, guling Anda dengan membawa gemblokan warisan yang diwariskan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad. Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa kullan naqussu 'alaika, kata Allah, semuanya telah aku ceritakan atau kami ceritakan di dalam Al-Quran alaik kepada engkau wahai Muhammad. Wa kullan naqussu 'alaika, semuanya sudah aku ceritakan di dalam Al-Quran, di dalam wahyuku alaik, atasmu wahai Muhammad. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Kalamullahil Malikil A'lam, ada berapa juz? 30 juz. Hampir keseluruhan juz yang kita baca di situ ada cerita. Benar? Benar apa tidak? Wa kullan naqussu 'alaik, semua telah aku ceritakan wahai Muhammad di dalam wahyuku, di dalam Al-Quran yang aku titipkan melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada engkau wahai Muhammad bin Abdillah. Semua sudah aku ceritakan. Hampir 30 juz di dalam Al-Quran, di dalamnya terdapat cerita. Kalau kita tanya, di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Allah Adam apa tidak, Bu? Bu, ibu-ibu senang baca Quran apa ngitung duit? Jujur-jujuran aja sekarang. Senang baca Quran apa ngitung duit? Hah? Pertanyaan cuma dua, gimana sih dua-duanya nggak sekolah apa ibu-ibu? Senang baca Quran apa ngitung duit? Pertanyaan cuma dua, wajib dipilih salah satu. Kalau dua-duanya mau ngapain gue nanya? Ibu-ibu senang baca Quran apa ngitung duit? Yang bohong masjid tuh, kalau gue di halaman masjid nih. Kurang yakin gue sama ibu-ibu. Bohongnya aja benar, gimana benarnya mana? Dengarkan baik-baik ya. Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Allah Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Allah Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Quran ada cerita Isa, Musa, Ibrahim, Ismail alaihissalam. Wa kullan naqussu 'alaik, semua sudah aku paparkan kepada engkau alaik, atasmu wahai Muhammad. Di dalam wahyu aku ceritakan cerita Adam, aku ceritakan cerita Musa, bagaimana tak kala dikejar-kejar oleh Fir'aun. Aku ceritakan Khalili, yaitu Ibrahim alaihissalam,
bagaimana tak kalah dibakar oleh Namrud. Aku ceritakan tentang Isa Ruhullah yang dimana ibunya difitnah, lahir tanpa seorang bapa, sedangkan itu bukti qada dan qadarnya Allah. Tidak ada akal logika yang bisa menyalahkan, karena di dalam hidup ini tidak semuanya pakai logika. Kalau semuanya pakai logika, kenapa hukum membasuh sepatu kulit kok di atas bukan di bawah? Ayo, ini hukum di sini nih, kita wajib basuh, bukan di bawah. Sedangkan inti kotoran itu kan di bawah telapak kaki. Tidak semuanya wajib akali, maka disitulah diperlukan iman. Jelas? Allah telah ceritakan semuanya. Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Ismail, dan pula semua sudah Allah paparkan di dalam Al-Quran. Lalu timbul pertanyaan, ya kau ceritakan itu semua di dalam Al-Quran untuk apa? Dengarkan baik-baik. Manusabbitu bihi fu'adak. Untuk apa ya? Untuk memantapkan iman yang ada di dalam dadamu wahai Muhammad. Coba dulu. Untuk apa ya? Untuk memantapkan iman yang ada di dalam dadamu wahai Muhammad. Allahu Akbar. Berarti cerita para nabi dan rasul sebelum baginda Nabi Muhammad, Allah ceritakan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Idris, Ishaq wa Ismail untuk memantapkan hati engkau wahai Muhammad. Maka jawaban yang tepat, jikalau cerita Adam, Nuh, Ibrahim, jikalau sejarah Musa, Isa, dan Ismail bisa memantapkan hati baginda Nabi Muhammad, apakah sejarah dan cerita Rasulullah tidak bisa memantapkan hati kita wahai umat baginda Nabi Muhammad? Jelas atau tidak? Ini jawaban. Litafham, supaya Anda muslim mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, jikalau acara maulid seperti ini, perkumpulan seperti ini yang Anda rayakan murahan, tidak ada arti, harganya murah, wallah, para ulama kita terdahulu tidak akan melestarikan perkumpulan seperti ini. Tapi bukti dan faktanya, perkumpulan seperti ini terus terlestarikan ila yaumina hada, sampai di zaman atau hari yang dimana kita berkumpul. Alhamdulillah. Kalau ini murah, nggak bakal para ulama-ulama kita mempertahankan, nggak bakal para habaib kita mempertahankan, nggak bakal ini diperkuat, tidak bakal diwariskan kepada anak, cucu, dan murid-muridnya, tidak bakal. Ternyata perkumpulan seperti ini bukan hanya sekedar mulia atau kau katakan sederhana, tapi perkumpulan seperti ini perkumpulan yang bisa mengais atau menggapai husnul khotimah di sini. Jelas atau tidak? Apa buktinya? Cerita Adam, Nuh, Ibrahim bisa memantapkan hati Nabi Muhammad. Bagaimana dengan cerita junjungan besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi sendiri yang berkata, Adam wa man dunahu tahta liwa'i ghada. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa kelak di padang mahsyar akan berada di bawah benderaku kelak. Allahu Akbar. Rasulullah pemimpinnya para anbiya, pemimpinnya para rasul, sayyidul anbiya wal mursalin wa sayyidul bashar. Rasulullah pemimpin semua bashar, anak keturunan Adam. Jikalau kau ingin tambahkan lagi Adam alaihissalam tak kalah memakan buah khuldi, saya ingin bertanya, ibu-ibu tahu nggak buah khuldi apa? Hah? Buah khuldi tahu nggak? Petek, mau sampai kapan? Sampai ujung petek doang tahu? Bapak-bapak tahu buah khuldi? Jengkol. Lu geblek. Masa buah di jengkol? Wah, ini penafsiran yang batil dan sesat dan sangat menyesatkan. Perlu diborgol tuh satu yang bilang jengkol. Masa buah khuldi jengkol lo? Tafsir dari mana lu buah khuldi jengkol? Gue aja gak tahu di mana bentuknya. Ada lagi waktu kapan ada yang bertanya, waktu saya cerita Nabi Adam bagaimana dan apakah kita akan melihat buah khuldi di surga kelak?
Saya nggak mau jawab, ibu udah masuk surga mau ngapain mikirin buah tuh? Ngapain mikirin? Udah tahu gara-gara itu buah tuh bapak kita bisa diturunin, mikirin buah kulti. Sekarang kita mikirin gimana dapat kunci syurga. Jangankan buah kulti, bapaknya kulti lu bisa dapat di surga. Undang-undang sudah berbeda, ya ikhwan. Ada lagi yang bertanya, ibu-ibu katanya saya dengar riwayat kalau suami kita meninggal lalu kita nikah lagi kelak di akhirat kita tidak akan berkumpul dengan suami yang awal. Ya Allah, bu, gak usah mikirin suami yang awal. Sekarang pikirin mati husnul khotimah gimana masuk surga. Kalau udah masuk surga, jangankan suami ibu yang awal, suami tetangga awal. Benar gak? Surga undang-undangnya udah jelas sampai di sini. Itu hanya sekedar iklan. Kita kembali. Adam ketika memakan buah kulti ini tambahan. Allah turunkan ke muka bumi. Selama 40 tahun tidak berani menjengakkan kepalanya ke langit. Khaufan wa khasyatan billah, karena takut kepada Allah. Tapi sekali menjengakkan setelah 40 tahun, menjengakkan melihat langit, mata langsung tertuju ke pintu surga atau gawain tiang-tiang surga. Di situ banyak tulisan la ilaha illallah Muhammadun. Lalu apa kata Allah? Ya Rabb bihaqqi Muhammadin ighfir dzunubi wa tub alayya. Ya Allah, dengan berkat Muhammad ampunkan dosaku, terima taubatku. Lalu Allah bertanya, aina arafta Muhammadah? Dari mana kau kenal Muhammad? Kau baru tinggal sendirian di bumi. Kau belum punya keturunan. Dan Muhammad keturunan keberapa dari kita wahai Adam? Dari mana kau mengenal Muhammad? Lalu Adam berkata, ya maktaranta isman bismik illa wa huwa afdal khalqi ilaik. Wahai Allah, kau tidak akan sandarkan makhlukmu dengan namamu yang maha abadi, kecuali itu menandakan makhluk yang kau sandarkan makhluk yang paling mulia, yang paling agung di hadapanmu dan pula di sisimu. Lalu Allah berkata, sodaqta ya Adam, benar apa yang kau kata. Innahu habibi wa nabi wa rasuli sallu ala nabi Muhammad. Adam bertawasul kepada Nabi kita, dan ini riwayat diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Dan banyak cerita para nabi, tidak saya ingin panjang lebar. Intinya, jikalau cerita para nabi dan rasul bisa menguatkan hati baginda Nabi Muhammad, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan cerita pemimpin para nabi dan rasul Nabi Muhammad SAW? Lebih utama dan afdal, lebih aula untuk bisa memantapkan iman kita. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti di sini kita paham hadirnya Anda ke maulid yang diadakan di kampung Anda, di kota Anda, atau di sebelah, atau yang diadakan oleh para guru-guru kita, para kiai-kiai kita. Untuk apa? Untuk memantapkan iman yang ada di dalam dada kita. Kalau kau jauh di dalam perkumpulan seperti ini, apalagi di akhir zaman, di zaman yang dimana kita berada, hitam sudah menjadi merah, merah sudah menjadi putih, putih sudah menjadi keruh, kita sudah menjadi hijau. Inilah zaman yang sudah amburadul, fitnah silih berganti datang menerpa dan menyauk. Bukan hanya para pemuda, aki-aki pun tidak terselamatkan dari fitnah akhirul zaman. Habib yang benar, aki-aki ini banyak berikan. Aki-aki memperkosa keponakannya. Udah aki-aki bego, belok, aki-aki. Besok berita aki-aki lagi. Luar biasa. Karena fitnah semakin luar biasa di akhir zaman, maka salah satu yang bisa menyelamatkan iman kita dengan berkumpulan seperti ini dan diperindah telinga kita mendengarkan sejarah baginda Nabi Muhammad, itu bisa memantapkan iman yang ada di dalam dada kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti kita sudah setuju bahwa acara seperti ini mulia apa tidak? Mulia. Agung apa tidak?
Sempurna apa tidak? Sempurna apa tidak? Bisa meyakinkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, benar apa tidak? Benar apa tidak? Masya Allah. Siapa ini? Zulaikha namanya. Hadirin, berarti kita sudah sepakat. Kita yakin bahwa perkumpulan seperti ini perkumpulan yang begitu agung, yang begitu mulia, dan perkumpulan yang bisa menggiring kita mati dalam keadaan husnul. Yakin? Sudah yakin? Jikalau kita sudah yakin, mari natarawah bi'israti Rasulillah. Mari kita dinginkan, tenangkan hati kita di akhir acara ini dengan sedikit kita mendengar cerita junjungan besar kita Nabi Muhammad. Karena jujur, saya belum menemukan cerita yang tidak ada kata rasa malal. Tahu ibu-ibu artinya malal apa? Apa malal? Malal toge. Apa malal lu? Malal apa? Dibilang toge iya, dibilang pete iya, nyusruk iya, gue ajak ke neraka, ibu-ibu pasti malal. Malal bukan toge, bosan. Dari ribuan cerita di muka bumi ini, tidak ada cerita yang tidak mempunyai rasa bosan, kecuali satu cerita yang tidak ada kata bosannya, cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil kita mendengarkan ini semua, ya Allah. Dari kecil kita dibawa oleh orang tua kita, bahkan oleh kakek kita sebelum orang tua kita. Hadir maulid, mendengarkan sejarah Nabi, para ulama-ulama guru kita, orang-orang tua kita terdahulu menyampaikan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad. Sampai kita tua sekarang tidak ada kata malal alias bosan. Kalau cerita yang lain sekali kau baca oke, 2 kali masih senang, 3 kali sudah mulai surut semangat, 4 kali enak. Gak ada orang dengar film nih sekali 2 kali masih oke, 3 kali 4 kali udah muak. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Kecuali satu sejarah dan cerita yang tidak ada kata bosan, cerita junjungan besar kita Nabi Muhammad. Mari kita dinginkan hati kita dinginkan jiwa kita untuk sedikit mengenal siapa sosok baginda Nabi Muhammad. Allah kenalkan kepada kita sosoknya yang begitu mulia, yang agung di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Coba dengarkan baik. Allah kenalkan pertama kali, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh kata Allah, telah aku datangkan, aku utus kepada kalian utusanku, yaitu ar-rasul, utusan-utusan Allah. Dan salah satu baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, ay min jinsikum. Yang artinya Allah utus Adam, Ibrahim, Musa, pentolan para anbiya wal mursalin. Allah utus baginda Nabi Muhammad min jinsikum, dari jenis kalian, yaitu dari kalangan manusia. Dari kalangan siapa, Bu? Manusia. Tidak ada nabi dan rasul yang Allah utus selain dari kalangan manusia. Maka kalau kita belajar awal ibtidah kita fikih Safinatun Najah, apabila ada keterangan tentang nabi, siapa nabi itu? Insanun rajulun, insanun dzakarun hur. Seorang nabi dan rasul pertama wajib insan, dari kalangan manusia. Yang kedua wajib laki-laki. Makanya kalau ada perempuan ngaku nabi berarti iblis. Jelas? Karena nggak ada ceritanya nabi dan rasul yang Allah utus dari zaman Adam Nuh alaihissalam sampai zaman baginda Nabi Muhammad dari kalangan awewe. Emang ada nabi dari kalangan awewe? Kalau ada perempuan ngaku nabi berarti perempuan tersebut siapa, Bu? Iblis. Udah jangan ragu-ragu lagi. Dosa di mana?
Ini udah nggak perlu dipikirin dosa. Ini pendosa udah wajib didosa-dosakan. Ngaku nabi mana dari perempuan? Oh, kalau dari perempuan ngaku menjadi malaikat Jibril seperti Lia dan dari mana kepahaman malaikat itu laki-laki dan perempuan? Walaupun kalimat malaikatun muannas yaitu tertuju kepada perempuan, dari mana perempuan itu laki dan cewek dicari? Perempuan lagi. Malaikat tidak berjenis. Paham ya? Kalau dibilang laki bukan, dibilang cewek bukan. Malaikat bukan kayak kita, ada laki, ada cewek, ada tengah-tengah, bencong. Bukan kayak kita. Malaikat tidak mempunyai jenis. Malaikat yang malaikat makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahayanya Allah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah aku datangkan kepada kalian utusanku para nabi dan rasul, dan salah satunya baginda Nabi Muhammad dari jenis kalian yaitu manusia. Dengar, Nabi Muhammad manusia seperti kita. Iya, kita makan Nabi Muhammad, kita minum Nabi Muhammad, kita tidur Nabi Muhammad, kita sakit Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia seperti kita. Tapi Anda perlu ingat, wahai ahli sunnah wal jamaah, Rasulullah memang manusia, tapi tidak seperti manusia. Rasulullah seperti kita, akan tetapi tidak seperti kita. Seperti pepatah berkata, basyarun la kal basyar. Muhammad basyar manusia, tapi tidak seperti basyar manusia. Contoh, ibu-ibu biar paham. Biar Nabi Muhammad manusia tidak seperti manusia. Contoh, Bu. Nabi ini dengerin. Di dalam sejarah, kalau sudah di kota Makkah, di kota Madinah, Bu, kalau sudah siang hari Nabi tidur di bawah terik matahari, itu kucuran keringatnya tidak ada yang jatuh ke bumi, Bu. Nggak ada yang jatuh ke bumi. Jangankan kucuran keringatnya, linangan keringat yang di keningnya kallu'lu, seperti yang dikatakan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Keringatnya saja seperti mutiara. Allahu Akbar. Tapi kalau keringat dulu seperti apa? Seperti apa keringat kita? Siapa yang memuji keringat kita? Hatta artis. Keringatnya berengkelek. Yang namanya keringat apa? Berengkelek. Lu cari kulit kamu Sunda, gak bakal lu dapat. Walau kamu Belanda, walau Perancis, Inggris bukan, Indonesia bukan, Sunda bukan, berengkelek. Bahasa kebun binatang itu. Jelas? Nabi kalau tidur siang hari bolong, Bu, nggak ada keringatnya yang jatuh ke bumi. Allahu Akbar. Lalu keringatnya kemana itu? Para sahabat rebutan untuk menadeni tetesan keringat Rasulullah. Dijadikan apa? Dijadikan itir demi Allah. Itir yang paling wangi. Tetesan keringat Rasulullah lebih wangi daripada made in Japan, Eropa, China, apapun, apalagi SNI. Keringat Nabi, minyak wangi yang paling terwangi di alam semesta ini sampai hari kiamat, tidak akan ada yang bisa mengganti. Makanya nggak ada yang jatuh ke bumi, ditadenin oleh para sahabat. Coba kalau ibu-ibu sehari mau mandinya 10 kali pakai Rexona, pakai bedak, ngucurin keringat, siapa yang mau ngerebutin keringat kita? Paling dua makhluk Allah yang paling seksi, nyamuk, lalang, selesai. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah manusia tidak seperti manusia seperti kita, tidak seperti kita. Keringatnya aja dahsyat. Itu baru keringat. Contoh yang kedua, yang gue sasar ibu-ibu aja dah. Contoh yang kedua biar kita paham. Nabi di dalam sejarah kalau siang hari bolong, Pak, berjalan di bawah terik matahari, Nabi nggak ada pantulan, bayangannya nggak ada. Nabi nggak ada bayangan. Kalau kita kan ada bayangan tuh hitam ya, tuh ada bayangannya. Baginda Nabi Muhammad nggak ada bayangan. Kenapa, Pak? Karena cahaya matahari tidak akan mampu apabila berbenturan dengan cahaya wajah Rasulullah.
Ini bukan dongeng, Pak. Saya datang ke sini bukan mau dongeng, Pak. Saya datang ke sini bukan mau cerita belakang, tapi datang ke sini mau silaturahmi dan ingin membangkitkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau bukan Muhammad idola kita, lalu kau akan mengidolakan siapa? Kalau berbenturan, tidak kuat berbenturan cahaya matahari dengan cahaya pori-pori wajah Rasulullah. Makanya kita sering dapati Rasulullah kalau sudah berjalan siang hari bolong, awan berada di atas kepalanya meneduhkan. Bukan arti kata Rasulullah tidak mau panas-panas, bukan. Selalu diikuti oleh awan. Kenapa? Karena kalau tidak ada awan yang menghalangi cahaya matahari mengenai jasad yang suci, jasad yang mulia, demi Allah, jikalau cahaya tersebut tidak ada halangan bertemu dengan cahaya wajah Rasulullah, matahari akan padam sampai hari kiamat. Habib lebay, saya tidak berkata lebay, enggak. Saya memuji sesuai fakta. Apapun yang Anda puji tentang Rasulullah, dengan tinta sebanyak lautan, tinta lautan akan habis. Kemuliaan, kesempurnaan baginda Nabi Muhammad tidak akan ada kata habis. Dari mana kata lebay? Allah. Di dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Kurang apa? Allah mengajarkan kita bagaimana kita menghormati, mengagungkan Rasulullah. Allah nih, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Jelas atau tidak? Itu Nabi gak ada bayangannya, Bu, kalau jalan siang hari bolong. Tapi ingat, ibu-ibu besok siang jangan sok-sokan. Coba gue kayak Nabi nggak ada bayangannya atau enggak? Jalan besok siang di lapangan futsal ini atau badminton ini. Benar, ibu-ibu jalan nggak ada bayangannya, berarti ibu-ibu jelas sampai di sini. Kalau kita nggak ada bayangannya siapa, Pak? Setan. Bukan ngejek, ini Mahamin, awas. Ini Rasulullah, manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia, manusia yang paling hebat. Khususiat yang Allah berikan sangat luar biasa, no comment udah. Intinya hebat, top markotop Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah aku datangkan kepada kalian seorang rasul utusan Allah dari jenis kalian, yaitu manusia. Tapi ingat, Rasulullah manusia, tidak seperti manusia biasa. Rasulullah insan, tidak seperti insan biasa. Rasulullah bashar, tapi tidak seperti bashar biasa, karena anugerah keutamaan yang Allah tukarwahkan kepada Sayyidina Muhammad menjadikan Rasulullah manusia, tidak seperti manusia. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum saya lanjut, saya mau nanya sama ibu-ibu, lanjut apa udah lanjut? Benar, 11:30 nih, 15 menit lagi, lanjut apa udah? Ibu-ibu bilang lanjut. Buat bapak-bapak no komen. Kalau buat bapak-bapak yang mau balik. Yang penting ibu-ibu setia. Bapak-bapak mau lanjut. Benar. Oke, 10 menit. Dengarkan ya. Allah teruskan dan Allah kenalkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Aziz alaihi, suatu rasa beban dan kerah di dalam hati. Ma 'anittum, apabila ada hal-hal yang membebani umat, itu berat bagi Nabi. Tuh hati Nabi kita, tuh hati Rasul kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Beban Nabi kalau melihat umatnya terbebani. Itu jiwa Nabi. Gak mau melihat umatnya terbebani, gak mau melihat umatnya kelak menjadi batang-batang api neraka, gak mau melihat umatnya menjalankan suatu hal yang tidak mampu. Itu Nabi kita Muhammad. Contoh yang pertama silah. Laula ana syuka ala ummati la amartuhum bisil.
Kalau emang siwak ini tidak merepotkan umatku, maka akan aku perintahkan. Tapi nyatanya apa? Nyatanya apa? Lebih banyak jarum super menempel di mulut daripada siwak super. Jangan nyengir lu, gue gak mau nyengir. Gue tahu ini lu semua. Yang penting jangan nyengir, denger aja. Benar? Nabi nggak wajibin siwak, Pak. Coba kalau diwajibin, Pak, beruntusan kita semua. Salat tarawih. Pertama Nabi ke Masjid Nabawi hari Ramadan. Para sahabat ikut salat kedua, sahabat ikut salat ketiga, sahabat ikut salat keempat, kelima, dan seterusnya. Nabi tidak keluar. Lalu para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar lagi? Aku takut Allah wajibkan. Aziz alaih. Sampai seperti itunya perhatian Nabi kepada kita, wahai umat. Hal yang tidak mampu Nabi pertahankan supaya Allah tidak wahyukan dengan hukum wajib. Apakah ada orang seperti itu? Wala abu wala wala zaujatu wala zaujah, wala ibu ente wala bapak ente wala istri ente wala haula wala quwata. Bukan kita mempersaingkan. Emang cintanya tidak ada saingannya. Selesai. Sampai seperti itunya Nabi memikirkan kepada kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Sampai seperti itunya kita. Coba kalau diwajibin sholat tarawih, bengek itu semua. Coba kalau diwajibin sholat tarawih, puasa aja masih belang bentol. Subuh kadang jam 7, jam 8, 9 kurang seberapa. Tarawih 24 rakaat. Nah, yakin gue orang Cikarang. Nama orang Cikarang kurang tapi anu gue yakin. Ini Cikarang atau bukan? Hah? Kurang tapi anu. Kuat apa enggak 20 rakaat? Gue yakin gak bakal kuat. Kali yang kuat 5%. Sisanya kemana? Mundur. Selesai. Jelas apa tidak? Azizun alaihi ma'anikum. Saya berikan contoh, Bu. Ibu-ibu lagi yang gue jadi sasaran. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj berapa rakaat Allah wajibkan? 50 rakaat. Nabi naik lagi nawar, benar apa tidak? Potong 10. Naik lagi Nabi, potong lagi 10. Naik lagi Nabi, nawar Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad nawar untuk siapa? Untuk kita. Nih, pandang wajah untuk kita. Jangankan 50 rakaat. Jika Allah wajibkan 1000 rakaat, kewajiban tersebut tertuju kepada Nabi Muhammad, banter Nabi Muhammad menawar. Pasti dilakukan oleh Nabi. Tapi di dalam kewajiban sholat ada buntutnya, umatnya wajib melaksanakan. Disitulah hati azizun alaih ma'anitum, gak mau melihat kita selaku umat yang terbebani. Allah 50 rakaat ditawar Nabi, banter Nabi nawar menjadi 17 rakaat. Itu pun Nabi Allah Musa, irji ila rabbi, kembali lagi engkau wahai Muhammad kepada Allah, fas'al anhu takhfif, minta lagi keringanan dari Allah. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Ya Musa, ini haya, aku sudah malu kepada Allah, tahan malu demi aku dan kalian. Udin, Ujang, umat Nabi, syukur loh. Ada si Udin di sini. Ada yang namanya Ujang di sini. Bersyukur tuh nama Udin, Ujang terkenal dengannya. Masalah kalau kita mencontohkan umat Nabi yang masuk neraka, pasti yang kita ingat si Udin, si Ujang. Luar biasa namanya Udin, Ujang, luar biasa. Udin sedunia walaupun udah gak laku tuh nyanyian. Benar? Jelas apa tidak? 50 rakaat menjadi 13 rakaat. Allahu Akbar. Coba kalau ada pikir, kalau Nabi nggak nawar, benar-benar Nabi tidak mempunyai memikirkan kita, 50 rakaat bengek kita. Sholat subuh aja jam 6 seperempat, 8 seperempat, apalagi kemarin gue ceramah. Alhamdulillah ibu-ibu, saya bersyukur kepada Allah, saya istiqomah setiap hari sholat jam 6 seperempat, goblok. Sholat subuh jam 6 seperempat, sampai syukur-syukur saya istiqomah, goblok.
Itu bukan sholat subuh, tapi sholat subha. Sholat apa itu tuh? Sholat apa? Sering kan? Sering. Ibu-ibu istiqomah sholat subha, bukan sholat subuh. Bapak-bapak, males gue nyapa. Sholat subuh 11:30 sudah ada dari bapak-bapak. Apa Pak? Yang sakit hati ya benar, pakai repot. Ya, jelas apa tidak? Hah? Gak cukup sampai di situ. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Haris, yang artinya perhatian yang begitu hebat. Yang begitu hebat hanya ada pada hati Rasulullah kepada kita. Segala Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabatnya seperti ini, Nabi berkata, wa syauqah ala ikhwani, aku rindu, kata Nabi, terhadap saudara-saudaraku. Lalu para sahabat yang ada di hadapannya, ya Rasulullah, apakah kami bukan sahabat-sahabat? Lalu Nabi berkata, antum ashab, kalian sahabat-sahabat. Lalu siapa keluarga, saudara-saudara yang kau rindukan ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, dengarkan baik-baik, ulaikal qaum ya'tuna min ba'di amanu bi malam yarani, mereka orang bohong yang datang setelah aku tiada, mereka beriman kepadaku tapi mereka tidak pernah menatap keindahan wajahku. Kau tahu 14 abad yang lalu siapa saudara yang diucapkan di hadapan sahabat Rasulullah rindu kepada mereka? Antum ayyuhal hadirun yang hadir malam hari ini di Masjid Al-Fath. Antum mendapatkan bisyarah 14 abad yang lalu Nabi sudah menyampaikan, Nabi rindu kepada kalian, Nabi sangat perhatian kepada kalian. Maka pertanyaan yang perlu dipertanyakan kepada diri Anda masing-masing, sudah sampai mana dengan umur Anda 20, 30, ada yang 40, 50 atau 60 tahun, sudah sampai mana diri Anda perhatian terhadap perjuangan yang diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah sampai mana kecintaan dan kerinduan Anda terhadap Rasulullah? Sudah sampai mana Anda menjalankan sunnah-sunnahnya? Sudah sampai mana keringat Anda kucurkan demi menyenangkan hatinya? Sudah sampai mana kaki Anda langkahkan demi menjunjung tinggi dakwah dan syiarnya? Sudah sampai mana sakit Anda sakit karena memperjuangkan agamanya? Itulah pertanyaan yang perlu dipertanyakan di dalam hikmah maulid yang malam hari ini kita berkumpul. Sudah sampai manakah kecintaan kita kepadanya? Sudah sampai manakah kerinduan kita kepadanya? Maka dari itu, mudah-mudahan sedikit dari saya ini membawa manfaat. Dan insya Allah ibu-ibu sudah jelas. Saya tahu ibu-ibu mau lanjut kan? Kalau dilanjut sampai jam 1 juga nggak bakal kerasa ibu-ibu ya. Bapak-bapak jelas? Cukup? Terus? Ini ada ikhtilafnya, ada yang bilang cukup, ada yang bilang enggak. Terus? Kalau nafas gue habis lu mau asuransi? Insya Allah sedikit ini bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas semuanya, dan pula para panitia. Jazakallah khair jazak. Semoga Allah yang balas, dan mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang barakah, dan Allah jadikan hidup kita penuh dengan cinta, dan matikan kita dalam keadaan cinta, dan kelak di akhirat Allah bangkitkan kita dengan para pecinta. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la karbatan illa farajtah. Ya barijal hamd ya kashifal gham, ya man li'abiya bil raham, rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, follow ya TikTok gue.